Terima kasih. Masih di Dialog Kompas Petang, polemik perangkat desa yang diduga dukung Prabowo Gibran. Masih bersama Bung Roni Talapesi dan juga Bang Andre Rosiade. Bung Roni, benar tanggal 17 Juli Pak Ganjar juga menghadiri acara yang mirip-mirip lah, bisa dibilang seperti itu. Ya, jadi ini perlu kita luruskan pernyataan dari Pak Andre karena acara tanggal 17 Juni itu masih belum menjadi bakal calon. Dan juga acara tersebut itu dihelat itu silaturahmi dengan Pak Ganjar karena Pak Oh Ganjar sama ya, itu silaturahmi juga ya? merupakan ketua tim pembina DPP Paguyuban Kepala Desa Indonesia dan perlu diingat itu acara sebelum beliau menjadi bakal calon. Nah, ini berbeda dengan acara yang kemarin yang dihadiri Cawapres Gibran karena sudah masuk dalam tahapan pemilu. Nah, tentu ini kan melanggar undang-undang gitu loh. Hmm. Nah, iya. Dan juga untuk menjawab yang soal Bawaslu bahwa Ketua Bawaslu menyampaikan tidak ada pelanggaran, tetapi di panel ketika beliau bersama saya, mereka sedang melakukan penyelidikan. Jadi ini kan dua pernyataan, tetapi Tapi kita lihat kemarin kita. kata Bang Andre acara kemarin itu juga dihadiri banyak anggota Bawaslu loh. Nah, itulah kita menyayangkan Mbak Cynthia harusnya Bawaslu berperan aktif mengingatkan para peserta tentunya sebagai pengawas melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai undang-undang. Jadi ketika ada indikasi-indikasi pelanggaran pemilu tentunya ini harus disampaikan, harus ditegur panitianya, harus disampaikan juga undangannya bahwa ini indikasinya ada pelanggaran pemilu. Tentunya ini kan tugas dari Bawaslu untuk menjaga supaya pemilu ini berlangsung jujur, adil, langsung umum, bebas, dan rahasia. Itu yang kami harapkan. Makanya kemarin kami menyatakan kami berharap, kami meminta agar Bawaslu dalam hal ini ikut berperan aktif juga melaksanakan tugas Oke. mereka gitu. Oke, Bang Andre, ini apakah kegiatan kemarin Anda selaku tim pendukung Prabowo Gibran ini bisa menjamin tak ada mobilisasi aparat desa di pemilu? Ya, tentu sekali lagi Cynthia, pertama saya ingin tegaskan, tadi berarti kan Bang Roni mengakui bahwa ada acara deklarasi dukungan kepala desa dengan Mas Ganjar di Juni kalau nggak salah. Bukan deklarasi, silaturahmi Bang, Ya kalau silaturahmi. nggak apa-apa di beritanya Silaturahmi. itu. Jangan, Di silaturahmi. beritanya Silaturahmi yang ini kita itu ada baca, di ya mungkin Tempo. silaturahmi acaranya, Iya. tapi di Jadi beritanya karena silaturahmi itu di luar dukungan tahap, deklarasi ribuan kepala desa Jawa Timur terhadap Mas Ganjar. Ini beritanya gitu Bang. di luar tahapan kampanye. Nah itu satu. Oke. Berarti kan pernah ada acara yang persis sama. Hmm. Mas Anies juga pernah acara yang persis sama. Nah, sedangkan kemarin itu Cynthia, kami ini statusnya adalah pihak yang diundang. Dan Loh, tapi gini, maaf Bang Andre, kalau diundang itu kan harusnya sudah tahu acaranya jenisnya seperti apa. Masa tiba-tiba langsung makanya datang? kita sudah sampaikan, ini apa acaranya. Makanya saya dan Pak Nusron datang duluan melihat ke lapangan apakah ini acara deklarasi atau tidak. Dan kita menjelaskan panitia kami tidak mau ada acara deklarasi sama sekali karena kami tidak mau melanggar aturan. Dan kami melihat keliling itu, saya keliling tuh Indonesia Arena siang-siang loh, panas tuh Cynthia. Ya, saya keliling dengan Pak Nusron memastikan tidak ada atribut dukungan, tidak ada atribut deklarasi. Itu baju-baju itu seperti apa maksudnya? Kalau baju-baju saya tidak melihat, ya yang saya perhatikan karena di punggung ya? atribut yang lain. Ya saya nggak memperhatikan gitu loh. Terus terang saya nggak memperhatikan. Oke. Jadi dan waktu Mas Gibran datang, ya tidak ada tuh teriakan hidup Mas Gibran Cawapres, nggak ada. Selamat datang Mas Gibran Raka Buming Raka sebagai tokoh muda harapan bangsa. Itu yang saya dengar dari pernyataan MC. Saya rasa rekamannya ada, Bawaslu pasti merekam. Jadi kami serahkan kepada wasit. Kami percaya Bawaslu adalah wasit yang netral, objektif. Oke, ya, Bang Andre. Dan di situ jelas tidak ada. Bang Andre, konfirmasi sekali lagi, saat Gibran diundang ke panggung untuk memberikan speech-nya, atribusinya apa? Mas Gibran atribusinya apa saat dipanggil? Tokoh muda harapan bangsa. Ya, Mas Gibran diundang untuk mendengarkan aspirasi. Jadi waktu Mas Gibran datang disuruh duduk nih.
di depan kursi. Lalu abis Mas Gibran duduk langsung yang namanya kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Oke. Ya, habis mendengarkan lagu Indonesia Raya, koordinator acara Saudara Asri Anas pidato sebentar, lalu mengundang ketua-ketua asosiasi ini semua. Ada 8 organisasi desa yang hadir. Oke, dipersingkat Bang Andre. Dan menyampaikan aspirasi. Lalu oleh Mas Gibran diminta Mas Gibran berdiri untuk menyampaikan hasil tanggapan beliau. Lalu hasil tanggapan dari ketua-ketua organisasi desa itu yang menyampaikan ada 8. Lalu Mas Gibran pidato, nggak sampai 5 menit. Baik, coba kita lempar ke Bang Roni ya. Terima kasih aspirasinya, semua kami tampung dan insya Allah kami akan carikan solusinya. Hanya itu pidato Mas Gibran. Jadi tidak ada dukung-dukung. Baik, gimana Bung Roni Anda menanggapinya Bung Roni? Silakan Bung Roni. Jangan drama Korea maling teriak maling. Itu aja yang saya sampaikan. Silakan Bung Roni. Kan supaya jangan membuat drama-drama seperti begini. Jadi masyarakat jadi pusing gitu kan. Saya melihat tadi pernyataan dari Pak Andre katanya keliling. Tapi yang lucu katanya tidak memperhatikan baju. Katanya kan keliling. Masa nggak lihat? Yang kedua, di dalam LED ditulis sambutan cawapres Gibran, itu sudah terlihat Mas Andre. Jadi kita juga pun masyarakat kan sudah melihat secara jelas. Tapi prinsipnya begini, kami di Ganjar Pak Mahfud akan terus patuh terhadap regulasi. Kami percaya demokrasi itu berlandaskan nilai dan punya etika. Kalau kita dengan mudahnya melanggar etika, melanggar aturan, ya silakan masyarakat yang menilai. Oke, Bang Andre, ini kan Mas Gibran sempat menjawab bahwa siap ditegur Bawaslu jika melakukan kesalahan atau apapun itu. Apakah ini tim Prabowo Gibran sudah menghitung-hitung konsekuensinya sebelum menghadiri acara? Sekali lagi Cindy, kami sangat percaya bahwa Bawaslu akan memeriksa ini secara fair dan objektif. Dan kami meyakini kami tidak melanggar aturan. Karena memang tidak ada acara dukungan dan meminta dukungan. Rekamannya ada. Ya. Yang ketiga, sekali lagi, saya betul berkeliling mencari alat peraga. Kalau baju tentu tidak terlihat, ada puluhan ribu orang yang hadir. Ya, kami tentu tidak bisa meneliti baju orang itu satu persatu, gitulah. Ya. Lalu yang ketiga, soal pernyataan Mas Gibran siap diberikan sanksi oleh Bawaslu, itu menunjukkan sikap saudara Gibran Rakabuming Raka, Mas Gibran sebagai seorang satria yang bertanggung jawab, tidak mau bicara berbelit-belit. Dan itulah yang dibutuhkan oleh bangsa ini, pemimpin yang bicara apa adanya, tidak berbelit-belit tanpa penuh drama Korea. Gitu loh, menurut saya seperti itu. Jadi mari silahkan saja Mas Roni melaporkan hal ini ke Bawaslu. Nanti kita serahkan sepenuhnya ke Bawaslu sebagai wasit yang fair, objektif. Apalagi Bawaslu hadir di tempat, Bawaslu punya rekamannya. Mari kita tunggu saja. Yang jelas acara serupa ini pernah dilakukan oleh Mas Ganjar juga dengan ribuan kepala desa di Jawa Timur. Dan juga Mas Anies. Baik, ini kami yang sudah perlu tangkap. Diketahui oleh publik. Jadi sebelum acara ini, Mas Ganjar pun pernah bertemu dengan kepala desa. Kalau di beritanya, baik, Bang Andre, saya langsung ke kepala desa kepada Mas Ganjar. Baik, saya langsung ke Bung Roni. Bung Roni, apakah ini artinya tim Prabowo Gibran sudah menghitung-hitung karena memang sanksinya hanya teguran dan juga berkaca bahwa sebelumnya Ganjar juga pernah melakukan hal serupa? Perlu kita luruskan Mbak Cynthia, Mas Ganjar waktu bertemu dengan kepala desa itu belum bakal calon, belum dalam tahapan pemilu. Yang teman-teman kemarin lakukan ini sudah masuk dalam tahapan pemilu. Mohon maaf Pak Roni, tapi sudah deklarasi kan oleh PDI Perjuangan sebagai calon presiden. Belum sebagai bakal bentar, calon. Pak. Tapi sudah dideklarasikan sebagai calon presiden kan, Pak? Bentar. Ini belum masuk dalam tahapan pemilu. Kita harus hormat dong terhadap undang-undang dong. Kalau kita bicara soal drama Korea, kita lihat siapa yang terbiasa melanggar etika, siapa yang terbiasa melanggar hukum. Ini yang kan masyarakat bisa nilai gitu loh. Nah, terkait dengan adanya
bukti menurut saya masyarakat sudah lihat, visualnya jelas kok, gambarnya banyak, ada videonya juga sudah beredar di sosial media kan. Jadi ya silakanlah masyarakat menilai kan gitu. Baik, kita nantikan nanti seperti apa laporannya. Terima kasih sekali lagi Bung Roni Talapesi, Terima Direktur kasih Hukum Tim atas Pemenangan Ganjar undangannya, Mahfud, dan juga Bang Pak Andre Roni. Rosiade, Terima juru kasih. bicara tim Prabowo Gibran. Selamat sore.